Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita bertemu lagi, semoga dalam keadaan sehat. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di video kali ini, di konten kali ini mungkin ada hal yang berbeda yang akan saya bahas. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Maksud saya, pembahasan soal ini mungkin saya orang kesekian yang membahas soal ini. Jika saya perhatikan di beberapa channel YouTube sudah ada yang pernah membahas soal ini terkait soal perebutan massa dari Nahdlatul Ulama pada Pilpres 2024 nanti. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu soal kejutan yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, ketika dia melintas, yang awalnya di koalisi Prabowo Subianto, kemudian melintas dan menyatu dengan Anies Baswedan, paket menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Semenjak kejadian itu, banyak hal yang kemudian terjadi, spekulasi yang terjadi, kemudian pandangan-pandangan dari internal NU itu sendiri yang menganggap bahwa melintasnya PKB meninggalkan Gerindra dan kemudian menyatu dengan koalisi Surya Paloh bersama dengan PKS di sana, itu adalah sebuah tanda bahwa NU tidak akan menyatu. Nah, walaupun kita ketahui bahwa sejarah panjang lahirnya PKB itu berasal dari Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa kita pungkiri. Sahabat-sahabat bisa tracking juga, sahabat-sahabat bisa buka lembaran sejarah juga soal kelahiran partai PKB. Itu lahir dari tubuh NU. Nah, cuman dari beberapa peristiwa yang lalu mungkin baik itu soal peristiwa PKB itu direbut oleh Caimin atau Muhaimin Iskandar dari tangan Gus Dur almarhum, itu dianggap bukan cara-cara yang beradab, bukan cara-cara yang berakhlak, bukan cara-cara yang baik. Itu menurut versi yang lain. Menurut versi yang lain juga mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sah-sah saja dalam proses politik. Bahwa perpindahan jabatan dari yang sebelumnya dipegang oleh Abdurrahman Wahid almarhum, kemudian diambil alih oleh Muhaimin Iskandar adalah sesuatu yang sah dalam hukum politik. Yaitu adalah pandangan dari dua arah yang berbeda. Anggaplah misalnya yang saya katakan dari orang-orang yang kontra dengan Muhaimin Iskandar adalah Yeni Wahid, anak dari seorang Gus Dur, yang dari setiap kemunculannya dia selalu bertentangan dan selalu mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar itu merebut PKB bukan dengan cara-cara yang bijak, bukan dengan cara-cara yang santun. Nah, jika sahabat-sahabat melek soal kondisi politik hari ini, rasa-rasanya yang marak diperbincangkan itu adalah cawapresnya. Jika di tubuh koalisi Anies Baswedan, sekalipun isunya sudah tenggelam, sudah tidak marak untuk diperbincangkan lagi soal perpindahan dari dari Muhaimin Iskandar dari awalnya dari Prabowo ke Anies, itu pembahasannya mungkin tidak terlalu serius lagi. Nah, hari ini yang banyak diperbincangkan itu soal paket dari Ganjar dengan Mahfud MD. Yang notabene Mahfud MD juga mengklaim atau memang dia adalah tubuh dari NU itu juga. Dia adalah tubuh dari NU. Nah, kemudian muncul isu soal Prabowo dengan Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo.
Dan ini memunculkan banyak spekulasi. Artinya apa? Bahwa politik yang saya pahami ya, tergantung dari sahabat-sahabat memahaminya seperti apa. Politik yang saya pahami itu dinamis. Tidak ada yang apa namanya yang tetap, itu dinamis. Kemudian setiap saat akan memberikan kejutan-kejutan. Sama dengan yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, ketika misalnya Muhaimin Iskandar memutuskan diri untuk meninggalkan koalisinya, bergabung dengan Anies Baswedan, sekalipun di koalisi Anies ada PKS, secara ideologi PKB dengan PKS itu otomatis beda ya. Nah, termasuk misalnya koalisi Ganjar dengan apa namanya, paket Ganjar dengan Mahfud MD. Kemudian yang sebenarnya membuat kita agak sedikit apa ya, terkejut itu soal paketan dari Prabowo Subianto. Paketan dari Prabowo Subianto yang awalnya menurut saya apa, paket dari Prabowo ini adalah Erik misalnya, atau paket dari Prabowo ini adalah AHY misalnya. Ternyata kejutan yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat adalah paket yang diambil oleh Prabowo Subianto adalah Gibran. Adalah Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo, dan tentu ini akan memunculkan polemik yang baru, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini akan beda lah, siklusnya pasti akan berubah. Tubuh dari koalisi-koalisi akan apa namanya berubah cepat, konstelasinya cepat. Tapi itu akan kita bahas di video yang lain ya, soal penyatuan antara Gibran dengan Prabowo, begitu juga dengan penyatuan antara Ganjar dengan Mahfud MD. Sekarang yang ingin kita bahas adalah bagaimana sih posisi NU melihat kondisi antara Mahfud MD dengan Muhaimin Iskandar. Nah, di Muhaimin Iskandar betul bahwa PKB ini adalah kalau saya bisa katakan bahwa PKB ini adalah anak dari NU. Anak dari NU, partai politik yang lahir dari NU, yang kemudian dibesarkan oleh orang tua kita sebelumnya ya, dari NU. Nah, instrumen inilah yang kemudian digunakan oleh Muhaimin Iskandar untuk mengambil simpati dan suara besar apa namanya masyarakat, notabene-nya adalah warga Nahdliyin, untuk memilih koalisi Anies dan Caimin. Tapi saya pikir itu tidak akan berjalan dengan mulus jika sikap dari Ketua Umum PBNU rasa-rasanya tidak menjatuhkan pilihannya kepada Muhaimin Iskandar. Itu terlihat dari banyak apa namanya momentum yang terjadi, baik itu perhelatan yang dilaksanakan oleh PBNU atau perhelatan yang dilaksanakan oleh PKB itu sendiri. Sejauh hemat saya, yang saya pelajari, yang saya lihat, belum pernah, atau mungkin dalam waktu apa namanya kondisi politik yang makin memanas ini, belum pernah saya perhatikan Muhaimin Iskandar duduk semeja dengan Ketua Umum PBNU. Ya kita tidak tahu lah, mungkin di depan kamera tidak, tapi mungkin di belakang layar ada. Tapi sejauh ini yang saya perhatikan dan kemudian saya nilai bahwa rasa-rasanya ada sesuatu yang terjadi antara Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum PBNU yang seolah-olah tidak nyatu, tidak ketemu komunikasinya atau apalah artinya. Nah, jika seperti itu, apakah kemudian Ketua Umum PBNU akan menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar karena di sana ada Mahfud MD? Ya kita tidak tahu bahwa Mahfud MD juga adalah orang salah satu politisi senior yang kemudian di masa Gus Dur dia juga orang yang dekat dengan Gus Dur. Apakah kemudian itu menjadi sebuah sinyal untuk
warga Nahdien mendukung Ganjar, ya kita tidak tahu. Begitu juga dengan Yeni Wahid yang awalnya saya pikir Yeni ini akan menjadi salah satu pinangan ya dari 3 koalisi ini, ternyata itu tidak terjadi. Mungkin karena elektabilitas dari seorang Yeni Wahid tidak signifikan. Nah, begitu juga dengan misalnya kayak Erick Thohir yang notabene-nya dia dari beberapa peristiwa yang lalu terlihat bahwa dia dekat dengan NU, sering menggunakan jaket Banser, ya, jaket Banser, tergabung di Ansor misalnya. Tapi itu juga ternyata tidak memberikan nilai lebih. Elektabilitas seorang Erick Thohir masih kalah jauh dengan nama-nama misal seperti Mahfud MD, nama-nama seperti misalnya Gibran yang memberikan kejutan kepada kita semua. Nah, video ini saya buat bertepatan dengan pendaftaran Prabowo Subianto dengan Gibran di KPU. Pendaftaran Capres dan Cawapres. Nah, kita tunggu kelanjutannya, peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya, kejutan apa yang kemudian akan diberikan lagi kepada kita semua, dan kita akan bahas itu. Nah, tujuan video ini saya buat bukan untuk memprovokasi ataupun menjatuhkan di salah satu bakal calon. Video ini saya buat untuk memberikan gagasan baru kepada kita semua. Bagaimana sih sikap NU seharusnya ya? Bagaimana sih seharusnya NU bersikap dengan beberapa koalisi yang ada? Apakah akan menjatuhkan dukungannya kepada Muhaimin Iskandar dengan Anies, ataukah dengan Mahfud MD paket dengan Ganjar, atau justru beralih ke Prabowo Subianto dengan Gibran? Itu yang kita tunggu kabarnya, kita akan update terus. Pesan saya mungkin ya kepada warga-warga Nahdien, karena saya juga NU, saya warga Nahdien. Semoga pesta politik tidak merusak silaturahmi kita, pesta politik kemudian tidak merusak persaudaraan kita sesama Nahdien, sesama NU. Mungkin itu dari saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.